Profesor Van Rempes. Tulisannya apa? Satunya segalanya, yang tidak punya hanyalah agama. Pramila agama itu sangat penting menjadi fondasi di dalam rumah tangga kita. Kalau ada orang mengatakan nek di bojo ojo di bulan suro. Bulan suro itu bulan Buddha, tahun Buddha. Nek jenengan nikah tahun Buddha kok dadi Buddha dan Rondo. Jenengan perkatus ngoten niku. Lah tugas Aisyah, karena Aisyah sudah berkemajuan, harus mencerahkan masyarakat, ngandani hubungan itu sama. Semua bulan itu bagus, la tasuk udah, janganlah kamu mencela bulan, karena semua bulan itu bagus. Jenengan nikah karena Allah, bukan karena yang lain, insya Allah barokah, insya Allah menjadi pahala panjenengan, karena yang namanya nikah itu adalah ibadah. Ngerti nggih Bu nggih? Ngerti nggih Pak? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan bisa berkemajuan diawali dari rumah tangga dulu. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Tenang hidupnya, penuh kasih sayang, penuh kerjasama, dan semuanya ada kesalingan. Sehingga bisa mengajak semua warga, mengajak semua lini untuk bisa mendinamisasi, yaitu mengadakan perbaikan-perbaikan, pembaharuan dari pikiran, sehingga bisa menjadikan Indonesia maju dan berkeadilan, adil dalam segala hal, yaitu yang dikenal dengan kesetaraan dan keadilan gender. Ayatnya di mana? Dalam surat An-Nisa, bukan An-Nisa, dalam surat An-Nahl ayat 97, yang menjadikan inspirasi berdirinya Aisyah. Loh ini ayat gender loh Pak. Pak Bupati, Pak Bupati ya, Bupati PDM maksud saya gitu. Sebentar lagi mungkin Pak Bupati nggih Pak, kita doakan saja nggih Bu nggih. Biasanya omong sidik ngoten niku langsung datang malaikat Bu, nanti jadi bupati tenang nggih. Alhamdulillah. Wah ini ada air supaya ini bertambah pengairannya gitu nggih. Tambah segar maksudnya Bu nggih. Bisa tambah. Nah, ini nek dibuka ki angel Mbak. Bisa ae Mbak. Kan mesti buka nggih. Oh sampun, alhamdulillah luar biasa nggih. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perempuan berkemajuan menurut hasil Muktamar Aisyah Muhammadiyah yang ke-48 di Surakarta ada 7 karakter. Ibu-ibu sampun membaca nggih Bu nggih. 7 karakter. Yang pertama adalah iman dan takwa. Ibu-ibu, perempuan berkemajuan yang bisa berkolaborasi menjadikan Indonesia maju, Indonesia berkemajuan, berkeadilan, itu harus punya karakter iman dan takwa. Apa itu Bu iman? Apa itu takwa? Iman adalah an-nutqu bil lisan wa i'tiqad bil qalbi wa iqraru bil arkan, diucapkan dengan lisan, dimantapkan dalam hati, dan direalisasikan, diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah iman. Bapak Ibu sama iman nggih? Sampun, alhamdulillah. Kalau menurut Profesor Hamka, Pak Haji Abdul Malik Karim Amruwah mengatakan Bu, sampai jam berapa nggih nanti nggih? Jam 11. Duhur sampai duhur 4 nggih Bu nggih? Nggih, ben luwih mantep Bu. Menurut Profesor Hamka, kalau ingin melihat orang iman, nah, nanti di mana? Kalau melihat orang Islam nanti di mana? Antara iman dan Islam sama boten Pak? Sami boten? Halang jawab Pak ora wani. Sami boten? Boten. Nek Islam itu berjajar pirang-pirang Bu. Sholat 1 tahun ping pindho, Idul Fitri, Idul Adha ngakune Islam. Nggih. Kemudian sholat 1 minggu sekali, sholat Jumat ngakune ya Islam. Nikah nggih 2 syahadat dibaca ngakune Islam, tapi ra gelem sholat. Gitu Bu, itu banyak. Tapi kalau iman berbeda. Nek iman mesti Islam, nek Islam belum tentu iman.
Ya. Menurut Profesor Hamka, kalau Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Pirang-pirang banget Bapak Ibu. Ribuan apa meneh ana sing dhisik welu gabung bodone dhisik, ya. Di lapangan, di masjid banyak sekali. Tetapi kalau melihat orang iman, lihatlah pada saat sholat subuh. Berapa detik, Bu? Diakui atau tidak, itulah gambaran orang iman. Sholatnya rasa-rasa orang Islam itu wong iman seragam. Dalam perjalanan tetap sholat, rekreasi tetap sholat, jamak kosong bisa, kau kedai tak tambahi pedak neng, kau terjadi iman. Nek artis kan iman-iman, nek kalau betul iman-iman orang tak dolok Bu. Dia nek artis tak didol awake, sing luangsi, nah itu larang. Goblok apa itu? Gus ini kalau goblok kenapa sakit luangsi, luangsi rakan karuan. Nah itu game. Jare ngakune Islam kok namung KTP ne. Sing ora sembahyang bakal rugi awake. Urip mung sepisan, ayo sregep ngibadahe. Sing sregep sembahyang bakal mulya uripe. Bu nek sregep sembahyang, sregep salat itu mulya uripe Bapak Ibu. Karena salat itu adalah merupakan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah besok di hari kiamat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Wa in saluhat saluha sahiru amalihi wa in fasadat sahiru amalihi. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah besok di hari kiamat adalah salat. Barang siapa yang salatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Dan barang siapa yang salatnya rusak, tidak baik, maka seluruh amalnya akan menjadi jelek, akan tidak dinilai oleh Allah dengan yang baik, rusak semuanya Bu. Sehingga banyak sekali orang-orang mengatakan Islam, mengatakan iman, ya sholat, sholatnya tidak menjiwai, tidak mengetahui substansi daripada isinya sholat. Allahumma baik isinya apa? At-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibah, atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, itu apa enggak tahu, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga mereka masih berbuat jahat, nekat, mungkarat, maksiat. Dan person yang namanya kemenak dari korban dari gerobongan itu kurang mampu. Ya seorang yang solih, gini pidato masalah agama, semua pondok, sebulan pondok, begini kepala kemenak Bu. Itu matinya gantok diri loh Bu. Mungkin saya itu, karena dulu dari Pati, saya akrab Bu. Saya dengar katanya seperti itu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nggih, pada hari Jumat istrinya mengajak, ayo mah berjamaah, mah dicari kemana-mana gak ada. Ternyata gandul-gandul di dapur, gandul-gandul orang semaput ya. Bojo delok istri melihat suaminya seperti itu. Itu kurang apa nih? Dua agamanya ya Islam. Kenapa tidak menjiwai daripada isi surat itu? Dengan person di UIN Makassar, seorang dosen agama Islam negeri Makassar membuat uang palsu banyak sekali Bu. Berapa tahun, 2 tahun sekarang sudah terbongkar. Tidak elek nanti terbongkar. Jenengan yang berbuat jelek, jahat, maksiat, jelek sampai kayak apa, tetap akan terbongkar suatu saat. Nek wis kebeng suduane, cekel Bu. Suduan apa nih? Suduan sate. Nek ibu kayak ini makan sate seneng aku Bu. Ya Pak, jenengan seneng makan sate jadi semangat. Itu semangat. Itu aktif, itu telaten, itu endengan, itu Aisyah. Tapi ras sundukan mengkakian sundukan akhirnya kalau makan ibu. Karena apa? Karena tidak menjiwai isi daripada sholat itu sendiri. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu iman. Takwa itu apa Bapak Ibu? Takwa adalah intithalul awamiri wa jatinabin nawahi,
melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu takwa, termasuk Ibu Aisyah, Bapak Imam itu semuanya takwa. Akan berbuat apa saja, pikir-pikir berkali-kali. Aku berbuat ini, nanti akibatnya ini. Saya berbuat seperti itu di dunia kita enak, tapi di akhirat nanti kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana amilah sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik untuk diri sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat juga untuk dirinya sendiri. Orang dosa warisan tidak ada, Bu. Orang napa, Bu? Istilah wong Jawa niku Bu, swarga nuno trapa tetrono. Lah nek nuno trapone nerakane aja katut, Bu. Aku melu-melu. Nggih, istilahnya apa, Bu? Anut guyu kerana rembug. Ibu Aisyah jangan katut. Nek katut nek swarga mboten napa-napa, tapi katut di neraka sakit lho, Bu. Ngoten nggih, Bu nggih. Kalau ibu-ibu Aisyah insya Allah senang untuk beribadah pada Allah, itu adalah karakter perempuan berkemajuan, taat beribadah kepada Allah. Hidup di dunia ini hanya sementara, ibaratnya wong mampir mobil. Kalau Waljina mengatakan, ono donya pira suwene bebasanmu mampir mobil. Ana donya pira lawase ayo sregep ibadahe dilarani maksiate ayo golek amal sholihe ayo golek amal sholihe. Itu Bu, ini donya itu sekedap antara umur 50-60 atau 60-70 itu manusia akan dipanggil oleh Allah. Dan dengan semuanya ini adalah camat calon mati si matupang setiap saat tunggu panggilan, Pak. Nggih. Kepala desa Ninggen kula, Bu. Ijen nom namanya Pak Suyekno, kancane kula kental, Bu. Pada suatu hari Kamis kalau tidak salah ya Kamis, Bu. Yang Mbak Eniku takziah di rumah temannya di desa Sidokerto. Di desa Nikron Wonorejo, Bu. Waktunya asar, dia sholat jamaah asar dulu di masjid kecil, di musola kecil. Setelah jamaah, nanti rencananya mau sholat mayit. Baru dapat 3 rakaat dia sudah ambruk, meninggal. Luar biasa. Jadi yang namanya mati itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur, tidak mengenal jabatan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah sampai waktunya, tidak bisa diundur ataupun diajukan walau hanya satu saat. Ilingono dina timbalane kang maha kuwasa, yen wis tutup wanci ajale gelem ra gelem kudu dipaksa, Bu. Jadi malaikat Israil itu tidak ada ampun. Makanya malaikat kalau tak sholatkan bisa, Bu. Harus pramila ibu-ibu Aisyah harus memperbanyak. Yang ketiga adalah untuk beramal sholih. Jadi karakter Aisyah itu senang beramal sholih. Duit-duit ratigo dewe harus beramal sholih. Dan Aisyah ini adalah tempat untuk beramal sholih. Nggih. Sangu mati dudu bondo dudu donya ananging amal sholih kudu disiapno. Amal sholih Bapak Ibu, ibadahnya ora lali, amal sholih juga, dan berakhlakul karimah. Ibu-ibu Aisyah harus bersama memberikan contoh di dalam keluarganya, di masyarakat, dan di mana saja dia berada harus memberikan contoh yang baik, yaitu berakhlakul karimah. Punya akhlak yang baik, dari ucapannya nyenenge wong, karena Aisyah itu nglarak ngatine wong. Walaupun yang namanya manusia itu berbeda-beda, punya karakter berbeda-beda, tetapi Aisyah harus menyenangkan hati orang lain. Ramah tamah, wajahnya penuh kegembiraan, penuh dengan energi yang positif. Nggih. Kata nggih Bu nggih, nyenengke ketemu wong guyu aja plengos. Guyu ku sedekah lho Bu, Pak. Minimal ora iso sedekah duit ya sedekah harta.
tabassumka harta randi duwe ya sedekah senyum tabassumka fi wajhi akhika sedekatun senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Ngoten nggih? Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari ucapannya nyenengke hati, dari perbuatannya juga menjadikan kontribusi kepada masyarakat. Nggih. Panjenengan bisa memberikan kontribusi berbagai macam lewat tausiah, lewat pembinaan sosial, lewat bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah berpikiran tajdid. Artinya ada pembaharuan pemikiran ibu. Masalah ekonomi, bagaimana agar Aisyah ini duwe carane piye? Nah, itu diputar otaknya. Yaitu berwirausaha kecil-kecilan, nanti bisa besar-besaran dan lain sebagainya. Itulah pemikiran Aisyah. Orang Aisyah menang nggak ada. Aisyah itu selalu berpikir tajdid, mengadakan pembaharuan di dalam masalah muamalah. Tapi kalau dalam agama ya tetap Al-Quran hadis tetap jadi sumber kita. Kemudian Allah juga satu. Kemudian masalah sholat wajib, sholat sunnah tetap satu, tetap yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah. Karena yang namanya ibadah madha itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kemudian ibu-ibu yang berikutnya, yang keberapa Bu? Kelima, bersikap wasatiyah. Wasatiyah itu bagaimana Bu? Tengah-tengah, tidak kanan, tidak kiri, madep mantep melu Aisyah, melu agama Islam, tetapi juga panjenengan sarana watokna dengan suami. Kalau itu sudah nikah, yang ditaati adalah suami. Dengan mau beraisyah ujungnya izin suami. Suami tidak memperbolehkan dirayu dengan rayuan yang maut, dengan rayuan yang buat. Insya Allah suaminya akan memperbolehkan ya usah ini apa beraisyah. Suami saya juga gitu.